Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah penelitian tentang anemia. Anemia adalah salah satu permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi perhatian global. Pada tahun 2025, salah satu target gizi global yaitu pengurangan 50% prevalensi anemia pada wanita usia subur. WHO memperkirakan lebih dari 42% anak berusia kurang dari 5 tahun dan 40% dari ibu hamil di seluruh dunia yang menderita anemia. Jadi cukup tinggi ya pada ibu wanita subur dan pada anak di bawah 5 tahun. Anemia adalah kondisi jumlah sel darah merah atau Hb atau hemoglobin yang kurang dari normal. Menurut WHO, prevalensi anemia sekitar 38%, sementara 58% wanita hamil di Asia Selatan diperkirakan mengalami anemia. Diketahui mayoritas yang terkena anemia adalah ibu hamil. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama karena banyak negara di seluruh dunia sedang berjuang mencegah dan mengobati masalah anemia. Hal tersebut untuk membantu dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tahun 2030 dapat mengakhiri semua bentuk kekurangan anemia. Di Indonesia, berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia ibu hamil masih tinggi, yaitu sekitar 48,9%, sehingga masuk ke dalam kategori kesehatan yang parah. Karena hampir di seluruh populasi ibu hamil di Indonesia ada anemianya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 37% pada tahun 2013. Mengapa anemia berbahaya bagi kehamilan? Karena bisa mengakibatkan keguguran, persalinan prematur, ketuban pecah dini, perdarahan, komplikasi persalinan, janinnya bisa kecil menurut usia kehamilan, dan kematian. Jadi ketika ibu hamil dengan anemia yang berat memiliki risiko kematiannya 2,36 kali lebih tinggi daripada wanita hamil lainnya. Kemudian anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi mengalami berat rendah BBRR, bayi lahir dengan prematur, abortus preeklampsia, dan kematian perinatal. Anemia ibu hamil juga memiliki hubungan kejadian stunting pada balita. Pada balita di mana ibu yang memiliki anemia memiliki risiko 5,95 kali bayi memiliki panjang badan lahir kurang dari 48 cm. Di mana pada bayi yang ibunya mengalami anemia saat kehamilan akan memiliki panjang badan yang lebih pendek dibandingkan bayi yang ibunya tidak mengalami anemia. Pada ibu hamil akan mengalami pertambahan 35% dari volume darah untuk membuat sel darah merah baru. Tambahan sel darah merah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan zat gizi janin sampai lahir. Semakin rendah pertambahan sel darah merah, maka semakin sedikit zat gizi yang diterima oleh janin untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain kadar hemoglobin ibu hamil berhubungan dengan panjang bayi yang nanti akan dilahirkan, semakin tinggi kadar Hb, semakin panjang ukuran yang dilahirkan. Pada penelitian ini akan mengidentifikasikan faktor sosial ekonomi, budaya, tingkat pendidikan yang mempengaruhi pengetahuan ibu hamil, tingkat kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil, usia kehamilan, paritas, dan pekerjaan ibu sebagai faktor risiko anemia. Faktor sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi daya beli pangan keluarga tergantung dari penghasilan yang diperoleh.
Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula atau semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Begitu juga dengan rendahnya pendidikan ibu hamil akan mempengaruhi penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang zat besi akan terbatas. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah mendapatkan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan pencegahan anemia. Kemudian pemanfaatan pelayanan kesehatan dan kebutuhan gizi ibu hamil. Usia kehamilan dikaitkan dengan kejadian anemia pada penelitian bahwa semakin usia kehamilan maka kadar Hb juga semakin rendah. Bahwa ibu hamil yang dengan paritas risiko lebih banyak pada yang tidak berisiko. Bapak mengungkapkan bahwa penelitian bahwa KEK pada ibu hamil dapat menjadi faktor risiko anemia pada kehamilan. Karena ibu yang kekurangan asupan energi dan protein, biasa juga kekurangan zat mikro termasuk zat besi dan asam folat. Ibu hamil yang menderita kekurangan KEK tidak terlepas keadaan sosial ekonomi, keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan, konsumsi pangan, paritas sebagai yang berujung dengan kejadian anemia. Tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi zat besi merupakan sebab kejadian anemia. Ibu hamil di mana dalam beberapa penelitian menunjukkan ibu hamil yang mengkonsumsi zat besi kurang dari 30 butir atau 30 tablet mempunyai peluang 3 kali untuk mengalami anemia dibandingkan ibu hamil yang mengkonsumsi lebih dari 30 tablet per bulan. Jadi penelitian ini menyatakan kalau ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi 30 tablet per bulan, kemungkinan anemianya lebih kecil daripada tidak mengkonsumsi. Jadi ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 tentang standar pemberian tablet tambah darah untuk wanita subur dan ibu hamil. Perdarahan sebagai penyebab utama tingginya angka kematian di Indonesia, di mana AKI menjadi salah satu indikator penilaian derajat kesehatan. Upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi AKI pada ibu hamil yang telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas pelayanan di kesehatan, kemudian pembinaan jaminan kesehatan, kemudian pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.